Halo viewer, kita seringkali dibuat takjub dengan kemegahan kapal-kapal besar yang membelah samudra. Mereka menjadi lambang kekuatan dan kemajuan teknologi manusia. Namun, pernahkah Anda berpikir kemana mereka pergi setelah memasuki usia uzur? Setelah bertahun-tahun mengarungi lautan dan melayani peran mereka, kapal-kapal besar ini akhirnya mencapai titik di mana mereka tidak lagi dapat berlayar dengan aman atau efisien. Beberapa kapal mungkin dijual ke pihak lain untuk digunakan kembali atau dijadikan museum. Namun, ada juga kapal-kapal yang akhirnya dihancurkan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa kapal-kapal ini dihancurkan. 1. Usia dan kondisi. Kapal-kapal yang sudah tua dan rusak seringkali tidak lagi dapat beroperasi dengan efisien atau aman. Komponen dan sistem kapal yang sudah aus atau rusak dapat menyebabkan masalah keamanan dan keandalan. Oleh karena itu, kapal-kapal ini dihancurkan agar tidak lagi digunakan dan menghindari risiko kecelakaan atau kerusakan lebih lanjut. 2. Perubahan kebutuhan. Kapal-kapal dapat dihancurkan ketika ada perubahan dalam kebutuhan dan permintaan pasar. Misalnya, kapal-kapal kargo yang sudah usang mungkin tidak lagi diperlukan karena pergeseran dalam pola perdagangan atau teknologi transportasi yang lebih efisien. Dengan menghancurkan kapal-kapal ini, sumber daya dapat dialihkan ke sektor yang lebih relevan dan menghindari penumpukan kapal yang tidak digunakan. 3. Biaya perawatan. Kapal-kapal yang sudah tua atau rusak membutuhkan biaya perawatan yang tinggi untuk menjaga agar tetap beroperasi. Biaya untuk memperbaiki dan mengganti komponen yang rusak atau usang dapat menjadi tidak ekonomis. Dalam beberapa kasus, biaya perawatan yang tinggi ini dapat melebihi nilai kapal itu sendiri. Oleh karena itu, kapal-kapal ini lebih baik dihancurkan dan materialnya didaur ulang. 4. Pembaruan teknologi. Kemajuan dalam teknologi kapal dapat membuat kapal-kapal yang lebih tua menjadi usang dan tidak efisien. Kapal-kapal baru dengan teknologi yang lebih canggih dan efisien dapat menggantikan kapal-kapal yang sudah usang. Dengan menghancurkan kapal-kapal tua, industri dapat memperbarui armada kapal mereka dan meningkatkan efisiensi operasional. 5. Kepatuhan regulasi. Ada regulasi yang mengatur umur maksimum kapal dan standar keamanan yang harus dipenuhi. Kapal-kapal yang melewati batas umur atau tidak memenuhi standar keamanan yang ditetapkan harus dihancurkan untuk memastikan keselamatan dan kepatuhan terhadap peraturan. Dengan menghancurkan kapal-kapal yang sudah tidak digunakan atau tidak layak lagi, kita dapat menghindari masalah keamanan, mengurangi biaya perawatan yang tinggi, memanfaatkan material bekas kapal, dan memperbarui industri maritim secara keseluruhan. Proses penghancuran kapal di galangan penghancur kapal melibatkan serangkaian langkah yang cermat dan terencana. Berikut adalah beberapa tahapan umum dalam proses tersebut. 1. Penyiapan. Kapal yang akan dihancurkan harus disiapkan terlebih dahulu. Ini melibatkan menghapus semua barang berbahaya seperti bahan bakar, minyak, dan bahan kimia lainnya. Selain itu, semua komponen yang dapat didaur ulang, seperti kaca, kayu, dan logam, akan dipisahkan untuk diproses secara terpisah. 2. Pemotongan. Setelah penyiapan selesai, kapal akan dipotong menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Biasanya, pemotongan dilakukan dengan menggunakan alat pemotong berat seperti mesin pemotong plasma, gergaji, dan alat pemotong hidrolik. Bagian-bagian kapal yang dipotong kemudian akan diangkut ke area yang sesuai untuk proses selanjutnya. 3. Pemisahan material. Setelah pemotongan, material yang terpisah, seperti logam, kayu, dan plastik, akan dipisahkan untuk didaur ulang atau diolah kembali. Logam seperti baja dan besi tua biasanya dijual ke pabrik baja untuk diproses menjadi bahan baru. Kayu dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti pembuatan furnitur atau bahan bakar biomasa. Plastik juga dapat didaur ulang menjadi produk baru. 4. Pembuangan limbah. Selama proses penghancuran, limbah dan sisa-sisa kapal yang tidak dapat didaur ulang harus dikelola dengan benar.
Galangan penghancur kapal bertanggung jawab untuk memastikan bahwa limbah yang dihasilkan diproses sesuai dengan standar lingkungan yang ditetapkan. Ini termasuk pengelolaan limbah berbahaya seperti cat kapal yang mengandung bahan kimia berbahaya. 5. Reklamasi lahan. Setelah kapal sepenuhnya dihancurkan dan semua material yang dapat didaur ulang dipisahkan, langkah terakhir adalah melakukan reklamasi lahan. Ini melibatkan membersihkan area tempat kapal-kapal tersebut berada, mengembalikannya ke kondisi semula, atau mengubahnya menjadi penggunaan yang lain. Proses penghancuran kapal di galangan penghancur kapal berlangsung dengan hati-hati untuk memastikan bahwa limbah yang dihasilkan dikelola dengan baik dan material yang dapat didaur ulang diproses secara efisien. Beberapa negara yang dikenal memiliki galangan penghancur kapal yang cukup besar dan aktif adalah Bangladesh, India, Pakistan, Turki, dan Tiongkok. Di negara-negara ini, terdapat banyak galangan kapal yang melakukan proses penghancuran kapal dan mengelola limbah yang dihasilkan. Namun, perlu dicatat bahwa praktik penghancuran kapal di beberapa negara ini telah menuai kritik terkait masalah lingkungan dan kesehatan kerja. Upaya sedang dilakukan untuk meningkatkan standar pengelolaan limbah dan keselamatan kerja di galangan penghancur kapal di seluruh dunia. Kita akan memulai perjalanan ini dari 1. Chittagong, Bangladesh. Bangladesh saat ini dianggap sebagai negara dengan galangan penghancur kapal terbesar di dunia. Terletak di kawasan Chittagong, galangan penghancur kapal di Bangladesh telah menjadi pusat utama untuk penghancuran kapal komersial yang sudah tua atau tidak terpakai. Galangan penghancur kapal di Bangladesh memiliki luas yang luas dan mampu menangani jumlah kapal yang signifikan setiap tahunnya. Namun, perlu dicatat bahwa industri penghancuran kapal di Bangladesh juga telah menghadapi kritik terkait masalah lingkungan dan kesehatan kerja. Upaya sedang dilakukan untuk meningkatkan standar dan praktik pengelolaan limbah serta keselamatan kerja di galangan penghancur kapal di Bangladesh dan di seluruh dunia. Jumlah kapal yang dihancurkan di galangan penghancur kapal di Bangladesh setiap tahunnya bervariasi. Namun, pada tahun-tahun sebelumnya, jumlah kapal yang dihancurkan di Bangladesh dapat mencapai ratusan hingga ribuan kapal dalam setahun. Industri penghancuran kapal di Bangladesh telah menjadi salah satu yang paling aktif di dunia, dengan galangan kapal yang mampu menangani kapasitas produksi yang besar. 2. Alang, India. Alang adalah salah satu pusat penghancuran kapal terbesar di India dan di dunia. Terletak di pesisir barat India, Alang memiliki kondisi geografis yang memungkinkan akses mudah untuk kapal-kapal yang akan dihancurkan. Penghancuran kapal di Alang, India, merupakan salah satu kegiatan yang terkenal di dunia. Alang adalah salah satu pusat penghancuran kapal terbesar di dunia dan terletak di negara bagian Gujarat, India. Proses penghancuran kapal di Alang dimulai dengan kedatangan kapal-kapal yang sudah tidak digunakan lagi. Kapal-kapal ini biasanya sudah mencapai akhir masa operasionalnya atau telah menjadi limbah kapal. Di Alang, kapal-kapal ini dibongkar dan dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Proses penghancuran kapal di Alang dilakukan secara manual oleh pekerja lokal. Mereka menggunakan peralatan sederhana seperti palu, gergaji, dan alat-alat tangan lainnya. Pekerja melakukan pekerjaan ini dengan keterampilan dan keahlian yang tinggi, karena mereka harus memastikan bahwa material kapal yang dihasilkan dapat dijual kembali atau didaur ulang. Penghancuran kapal di Alang memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi daerah sekitarnya. Proses ini menciptakan lapangan kerja bagi ribuan pekerja lokal dan juga mendukung industri daur ulang. Material kapal yang sudah dipecah menjadi bagian-bagian kecil dijual kembali untuk digunakan dalam berbagai industri, seperti industri baja dan logam. Meskipun penghancuran kapal di Alang memberikan manfaat ekonomi, ada juga tantangan dan masalah yang terkait dengan keamanan, lingkungan, dan kesehatan pekerja. Upaya terus dilakukan untuk meningkatkan standar kerja dan mengatasi masalah yang ada, termasuk dalam hal perlindungan lingkungan dan kesehatan pekerja. Galangan kapal di Alang terkenal karena ukurannya yang besar dan kapasitasnya yang tinggi. Setiap tahun,
ribuan kapal tua atau tidak terpakai dibawa ke Alang untuk dihancurkan. Proses penghancuran kapal di Alang melibatkan pekerja yang terampil dan menggunakan peralatan modern seperti derek, pemotong logam, dan alat lainnya. Industri penghancuran kapal di Alang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal dan nasional. 3. Gadani dan Karachi, di Pakistan. Penghancuran kapal di Pakistan adalah proses di mana kapal yang sudah tidak digunakan lagi dipecah dan didaur ulang untuk digunakan kembali atau dijual sebagai bahan daur ulang. Pakistan memiliki beberapa lokasi penghancuran kapal yang terkenal, seperti Gadani dan Karachi. Proses penghancuran kapal di Pakistan umumnya melibatkan pekerja yang terampil dan berpengalaman dalam industri ini. Mereka menggunakan peralatan seperti palu, gergaji, dan alat berat lainnya untuk memecah kapal menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Bagian-bagian kapal yang masih dapat digunakan atau dijual kembali dipisahkan dan diproses lebih lanjut. Penghancuran kapal di Pakistan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi daerah sekitarnya. Proses ini menciptakan lapangan kerja bagi ribuan pekerja lokal dan juga mendukung industri daur ulang. Material dari kapal yang dipecah menjadi bagian-bagian kecil dapat digunakan kembali dalam berbagai industri, seperti industri baja dan logam. Namun, penghancuran kapal juga memiliki tantangan dan masalah yang perlu diatasi. Salah satu masalah yang sering muncul adalah dampak lingkungan dari proses ini. Beberapa kapal yang dihancurkan masih mengandung bahan berbahaya seperti asbes dan minyak yang dapat mencemari lingkungan jika tidak ditangani dengan benar. Upaya terus dilakukan untuk meningkatkan perlindungan lingkungan dan mengatasi masalah ini. Pemerintah Pakistan juga telah mengeluarkan peraturan dan kebijakan untuk mengatur industri penghancuran kapal dan memastikan bahwa proses ini dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan, kesehatan, dan keamanan yang tepat. Hal ini bertujuan untuk melindungi pekerja dan lingkungan sekitar dari dampak negatif yang mungkin timbul. Penghancuran kapal di Pakistan adalah aktivitas yang penting dalam mengelola limbah kapal dan menghasilkan manfaat ekonomi. Namun, penting juga untuk terus meningkatkan praktik-praktik penghancuran kapal yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. 4. Aliaga di Turki. Aliaga adalah salah satu pusat penghancuran kapal terbesar di dunia. Terletak di pesisir barat Turki, Aliaga memiliki akses yang mudah ke laut dan merupakan lokasi strategis penghancuran kapal. Galangan kapal di Aliaga terkenal karena ukurannya yang besar dan kapasitasnya yang tinggi. Setiap tahun, banyak kapal tua atau tidak terpakai dibawa ke Aliaga untuk dihancurkan. Proses penghancuran kapal di Aliaga melibatkan pekerja yang terampil dan menggunakan peralatan modern seperti derek, pemotong logam, dan alat lainnya. Industri penghancuran kapal di Aliaga memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian lokal dan nasional. Ribuan pekerja terlibat dalam kegiatan penghancuran kapal, menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan sektor ekonomi terkait seperti perdagangan suku cadang kapal. Namun, seperti halnya industri penghancuran kapal di tempat lain, Aliaga juga menghadapi tantangan terkait pengelolaan limbah dan keselamatan kerja. Penting untuk memastikan bahwa limbah berbahaya dari kapal-kapal yang dihancurkan dikelola dengan aman dan tidak mencemari lingkungan sekitar. Selain itu, keselamatan kerja dan kesejahteraan pekerja juga harus menjadi prioritas utama. Pemerintah Turki dan organisasi internasional terus bekerja sama untuk meningkatkan praktik pengelolaan limbah dan keselamatan kerja di Aliaga. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif industri penghancuran kapal terhadap lingkungan dan kesehatan pekerja, sambil tetap mendukung pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja di wilayah tersebut. Proses penghancuran kapal di Aliaga melibatkan beberapa langkah dan melibatkan pekerja yang terampil serta penggunaan peralatan khusus. 5. China. Terdapat dua lokasi penghancuran kapal yang terkenal di China yaitu Galangan Beilun yang terletak Provinsi Zhejiang, dan Galangan Xinhui terletak di Provinsi Guangdong. Galangan kapal Beilun terletak di Ningbo, Provinsi Zhejiang, Tiongkok.
Galangan ini merupakan salah satu galangan kapal terbesar di Tiongkok dan menyediakan layanan pembuatan, perbaikan, dan penghancuran kapal. Galangan kapal Xinhui terletak di Xinhui, Provinsi Guangdong, Tiongkok. Galangan ini juga merupakan salah satu galangan kapal terkenal di Tiongkok dan menyediakan layanan serupa seperti pembuatan, perbaikan, dan penghancuran kapal. Kedua galangan kapal ini memiliki fasilitas dan kemampuan yang memadai untuk menangani kapal-kapal besar dan kompleks. Demikianlah video dan informasi yang bisa kami sampaikan, semoga bisa memberi manfaat. Jika Anda mengetahui tempat lain ingin menuliskan saran, silahkan tinggalkan pendapat di kolom komentar. Jika Anda suka dengan konten ini, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan ke teman-teman kalian agar semakin bermanfaat dalam menambah wawasan. Terima kasih dan sampai jumpa.